Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oh iya, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya? Boleh Ibu. Baik, nanti pada saat coaching antara ibu dengan rekan ibu, yaitu dengan Pak Regi ya, Iya betul. saya akan amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, juga harus memaksimalkan potensi coaching. Sebelum dilakukan proses observasi, saya akan ada beberapa pertanyaan yang Boleh Ibu. yang pertama nih ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini tentunya kompetensi inti coaching yang 3 ya Ibu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Mungkin itu Ibu yang ingin saya kembangkan. Baik, jadi ibu itu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya. Nah, di antara ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin lebih spesifik saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu ya apa yang disampaikan coaching. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang ingin ibu tingkatkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Kalau dari kegiatan coaching ini nanti ketercapaian yang ingin saya dapatkan, yang saya lakukan adalah ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan mengetahui ide-ide atau cara-cara menyelesaikan permasalahan dan juga mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh coaching dalam penyelesaian masalahnya. Seperti itu mungkin Ibu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu yang diharapkan ketika coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Gitu ya? Iya betul Bu, seperti itu. Baik, silahkan hari ini melakukan coaching bersama coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya baik Ibu. Silahkan. Iya terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bapak lagi sibuk apa saja hari ini Pak? Saya baru selesai mengisi materi pada kegiatan MPLS Bu. Alhamdulillah untuk jadwal sudah selesai. Ada jeda waktu untuk makan siang serta beristirahat.
Oh iya, memang benar ya, di sekolah kita sedang melaksanakan kegiatan PLS. Iya betul Bu. Kebetulan sedang istirahat, ada yang mau disampaikan atau didiskusikan dulu Pak? Iya Bu. Untuk mengawali tahun ajaran baru, saya kepikiran kegiatan belajar siswa di semester kemarin. Saya sempat disupervisi oleh Ibu Kepala. Saat itu kegiatan pembelajaran dengan model kelompok. Nah, kalau dari penilaian Ibu Kepala sih sudah bagus dan siswa pun aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Tapi saya merasa kurang puas Bu. Pada kegiatan pembelajaran dengan teknik kelompok, hanya beberapa siswa saja yang aktif, sedangkan siswa yang lainnya mengandalkan teman kelompoknya, baik dalam mengisi lembar kerja maupun melakukan presentasi di depan. Oh begitu ya Pak ya. Baik. Yuk kita jadikan sesi diskusi ini sebagai ruang untuk mendapatkan solusi bersama ya Pak ya. Apakah ada hal yang ingin Bapak dapatkan dari sesi diskusi ini? Saya ingin menemukan model, metode ataupun strategi pembelajaran yang sekiranya mampu mengaktifkan siswa Bu, terutama dalam kegiatan pembelajaran berkelompok, sehingga timbul rasa percaya diri dan kemandirian pada diri murid saya, seperti itu Bu. Ya, betul. Kira-kira dari sesi diskusi ini tujuan akhir apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya menginginkan siswa saya itu lebih percaya diri dalam menyelesaikan lembar kerja serta berani tampil di depan kelas. Baik. Jadi dari sesi ini Bapak mengharapkan dapat menemukan strategi perencanaan pembelajaran mungkin yang mendorong rasa kepercayaan diri ya Pak ya, dan kemandirian anak serta tanggung jawab terhadap perannya dalam suatu kelompok, seperti itu ya Pak ya. Betul sekali Ibu. Iya. Baik, kalau boleh tahu nih, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa yang aktif yang selalu diandalkan oleh teman-temannya dalam mengerjakan tugas kelompok? Ada sekitar 5-6 Bu. Jadi dalam kelompok itu ada ketua yang saya tuju berdasarkan nilai dan aktivitas mereka yang saya anggap menonjol gitu atau aktif. Nah, mereka lah yang selalu saya andalkan, yang diandalkan oleh anggota kelompok lainnya, seperti itu. Apakah Bapak sudah pernah bertanya kepada anak-anak yang mungkin Bapak anggap kurang aktif di kelas, alasan mereka tidak mau berperan aktif itu apa? Tentu saya tanyakan Bu. Nah, ketika kegiatan kelompok tersebut, saya biasanya berkeliling dan mendapati anak-anak hanya duduk santai tanpa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Nah, ketika ditanya, jawaban mereka beragam, tapi sebagian besarnya mereka merasa tidak percaya diri. Sedangkan untuk yang lainnya merasa sudah ada teman yang mengerjakan, jadi tidak perlu berpartisipasi, seperti itu. Setelah itu, apakah Bapak berusaha mengkonfirmasi kepada murid Bapak yang dianggap sudah lebih siap dan menjadi andalan di dalam kelompok? Tentu saja saya pernah menanyakan hal tersebut kepada murid-murid saya. Pengakuan mereka karena setelah pembagian tugas secara internal, teman-teman dari kelompok tidak mau memenuhi perannya dengan alasan yang menunjukkan ketidakpercayaan diri pada murid, baik dalam penyelesaian tugas mereka secara berkelompok maupun tampil di depan, sehingga temannya berusaha untuk menutupi atau menghandle semua tugas yang ada pada kelompoknya, seperti itu. Gitu ya. Gimana perasaan Bapak ketika mengetahui hal tersebut? Jujur sih, ketika saya mengetahui permasalahan tersebut, saya merasa kecewa. Selama ini saya kurang memperhatikan dan melatih kepercayaan murid-murid saya, sehingga mereka selalu bergantung pada temannya yang satu kelompok tersebut. Iya. Sekarang coba Bapak sambil merefleksi diri ya Pak ya, apakah dalam pembelajaran di kelas sudah menggunakan strategi pembelajaran yang menunjang kemandirian dan kepercayaan diri siswa? Dalam KBM, saya sudah berusaha merancang pembelajaran dengan berbagai kegiatan dalam kelompok untuk dikerjakan secara bersama. Harapannya anak-anak berbagi peran dalam menyelesaikan lembar kerja tersebut. Iya, betul. Kalau misalnya kita kasih nilai ya Bapak ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira
pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu sudah di angka berapa? Sepertinya hanya di angka 7 sampai 8, Bu. 7 atau 8 ya. Harapannya ingin di angka berapa, Pak? Kalau untuk harapan saya sih, saya ingin di angka 9 atau 10 kalau bisa. Seharusnya sih bisa, Bu. Untuk mencapai angka tersebut nih, untuk mencapai angka yang Bapak inginkan, kira-kira sudah ada solusi yang Bapak pikirkan belum? Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mampu mendorong kemandirian siswa dan kepercayaan diri siswa, Bu, seperti itu. Pembelajaran yang seperti apa, Pak, yang ingin Bapak capai? Pembelajaran yang akan saya rancang itu yaitu pembelajaran yang memberikan ruang untuk siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik secara mandiri ataupun kelompok. Saya juga bisa mencoba pembagian kelompok secara bergiliran dan menekankan peran masing-masing anggota dalam kelompoknya, sehingga pada proses pembelajaran kelompok tidak mengandalkan satu sama lain. Bagus sekali itu, Pak. Kira-kira langkah apa saja nih yang bisa Ibu siapkan untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama, saya akan mencari referensi tentunya ya dalam Ya. pembelajaran berkelompok yang menyenangkan. Bagaimana pembagian kelompok yang baik, serta banyak berdiskusi dengan wali kelas yang lain atau guru mata pelajaran untuk lebih mengenal karakteristik dan gaya belajar murid-murid saya. Ya, oke. Sebelumnya apakah sudah pernah mempraktekkan teknik pengelompokan seperti apa yang sudah Bapak laksanakan? Sebetulnya saya biasa, Bu, membuat kelompok dengan membagi secara merata baik gender maupun kemampuan kognitif. Dengan harapan dalam satu kelompok itu ada murid sebagai ahli atau tutor bagi temannya yang lain, seperti itu. Bagus. Kemudian pada saat itu bagaimana, Pak, pembelajaran kelompok yang dilaksanakan? Di awal diskusi kelompok, saya akan memberikan lembar penugasan kelompok dan memberikan instruksi untuk pembagian peran. Selanjutnya akan ada tagihan berupa pengisian jurnal dan presentasi perwakilan kelompok di depan kelas. Begitu ya. Apakah kegiatan pembelajarannya berjalan dengan efektif, Pak? Untuk proses pembelajarannya sendiri sebenarnya berjalan efektif, Bu. Tetapi beberapa murid tidak menjalankan perannya dengan maksimal dan mengandalkan murid ahli tersebut. Kalau dari pengalaman tersebut, adakah hal yang perlu Bapak perbaiki? Agar siswa-siswa saya tidak mengandalkan orang tertentu dalam kelompok, harus dilakukan pembentukan kelompok secara bergiliran. Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, saya pun berencana menyusun kegiatan kelompok dalam suatu permainan, misalnya dengan teka-teki silang estafet. Anak harus membagi perannya masing-masing agar dapat selesai tepat waktu. Oh, bagus sekali, Bapak itu rencananya. Jadi Bapak ingin merancang pembelajaran berkelompok dan meramunya dalam suatu kegiatan atau sebuah permainan ya, Pak ya, yang membutuhkan pembagian peran dalam kelompok. Betul begitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Kira-kira butuh berapa lama ini Bapak dalam merancang pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapannya, Bu. Minggu depan sudah siap untuk menerapkan di kelas. Apakah ada yang membantu Bapak dalam mempersiapkannya, Pak? Tentu saja, Bu, yaitu teman sejawat di sekolah saya yang merupakan sesama guru informatika, wali kelas, dan tentunya dengan bimbingan kepala sekolah. Sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Kalau begitu, minggu depan sudah bisa dipraktekkan di dalam kelas ya, Pak ya. Kira-kira Bapak akan siap? Tentunya harus siap, Bu. Ya, oke. Kalau begitu, minggu depan saya tunggu nih perkembangan siswa di kelas Bapak ya. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak diskusikan? Sepertinya sudah, Bu, itu saja. Oke, kalau boleh mungkin saya merangkum ya Bapak ya dari sesi diskusi kita hari ini, yaitu Bapak tadi merasa kegiatan berkelompok belum maksimal dilaksanakan ya Pak ya. Jadi perlu inovasi dan strategi pembelajaran siswa untuk mendorong keaktifan seluruh siswa ya Pak ya dalam kegiatan pembelajaran. Betul begitu Pak? Iya, betul sekali. Oke, jadi
dari sesi diskusi kali ini apa yang didapatkan oleh Bapak dari perbincangan kita? Dalam sesi ini saya mengenal permasalahan saya yang saya hadapi dan mendapatkan kemungkinan strategi baru apa yang bisa saya terapkan di kelas. Ya, oke Bapak, sekarang kita berada di sesi terakhir. Apa yang Bapak rasakan setelah sesi diskusi ini? Saya merasa senang sekali, pikiran saya terbuka, saya juga merasa terbantu. Yang tadinya bingung sekarang mendapat pencerahan. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Sama-sama Bapak. Bapak, terima kasih kembali Bapak sudah bersedia berdiskusi dengan saya tentang hal yang sedang Bapak hadapi. Kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bapak ya. Saya tunggu nih ceritanya setelah melaksanakan pembelajaran yang Bapak rancang tadi. Sampai di sini dulu Bapak, tetap semangat dan selalu sehat selalu. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu. Tadi sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian proses coaching. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut? Iya baik, alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan awal kita diawali dengan menanyakan tujuan dari diskusi, kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching. Kemudian saya juga mencoba menggali rencana-rencana kedepannya dari coaching terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga mencoba menanyakan dan memastikan tanggung jawab coaching dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah dirumuskannya pada rencana aksi. Seperti itu Ibu. Iya. Menurut saya tadi sudah bagus sekali ya. Ibu sudah melakukan alur kita dengan baik, dengan diawali percakapan menanyakan tujuan sehingga muncul komitmen antara Ibu dan coaching. Hasil yang diinginkan dari proses coaching dilaksanakan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi masalah dan rencana aksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga muncul solusi dan ide-ide dari coaching untuk permasalahan yang dihadapinya. Iya, Kemudian baik Ibu juga sudah menanyakan beberapa persiapan dari coaching untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya betul Ibu. Selamat ya Bu, sudah melaksanakan coaching dengan sukses. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Iya Ibu, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan, sebenarnya saya masih merasa kurang puas ya Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya berharap sih kedepannya saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang coaching sampaikan gitu, sehingga dapat membantu dan mengarahkan coaching untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu. Padahal tadi ketika melakukan proses coaching Ibu sudah sangat luar biasa dengan menerapkan alur tirta. Ibu sudah terlihat sekali mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari pengamatan saya tadi respon dari coaching juga sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Tapi sangat luar biasa sekali kalau Ibu ingin lebih menggali potensi yang mungkin belum muncul ya
mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih baik. Sekali lagi selamat. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa. Sudah cukup ya untuk hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.